Puji dan syukur kita kembalikan kepada Tuhan. Oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kita semua masih boleh ada sampai hari ini. Amin. Mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tawarim pasalnya yang ke-15. Kita baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7 saja. Saya baca ayatnya yang ganjil, saudara baca ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, pembaharuan oleh asa. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Pada zaman itu tidak ada orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Puji Tuhan, silakan dulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita di sini kita melihat perikopnya itu pembaharuan Asa. Ketika Raja Asa memerintah di Yehuda, di mana di Israel terjadi suatu kekacauan yang begitu luar biasa. Ya, di dalamnya ayat yang keempat kita melihat di sini di mana dikatakan, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah menjadi suatu sifat manusia bila sedang dalam masalah atau dalam kesesakan baru ingat Tuhan. Kalau dalam keadaan baik-baik saja, kalau dalam keadaan yang tenang-tenang saja, kalau dalam keadaan yang biasa-biasa saja, kadang-kadang tidak ingat Tuhan. Tetapi itulah kehidupan manusia, seperti yang terjadi ketika Raja Asa memerintah di Yehuda, di mana kita melihat di sini terjadi suatu keadaan yang begitu menakutkan di Israel, di mana dikatakan firman Allah bahwa pada zaman itu tidak dapat orang pergi pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini ketika Raja Asa memerintah di Yehuda, keadaan bangsa Israel pada waktu itu mengalami suatu keadaan yang sangat menakutkan, di mana di daerah-daerah terjadi suatu kekacauan yang begitu luar biasa, di mana orang yang pergi pulang tidak selamat. Ini suatu keadaan yang menakutkan, suatu keadaan yang mencemaskan bagi kehidupan pada waktu itu. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, di mana Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah, dan ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya,
dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila kamu beserta dengan dia. Bila kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ada satu nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Asa untuk mengingatkan Asa bahwa jika mereka ingin disertai oleh Tuhan, Tuhan ingin beserta dengan mereka. Karena pada waktu itu dikatakan bahwa lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Di mana Israel pada waktu itu mengalami suatu kesurangan rohani yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Di mana dikatakan tanpa ajaran, tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Jadi suatu keadaan yang tidak teratur, sehingga terjadi kekacauan di berbagai daerah yang membuat kehidupan pada waktu itu menjadi suatu kehidupan yang sangat menakutkan, menjadi suatu kehidupan yang sangat menakutkan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Karena tidak ada bimbingan, tidak ada tuntunan daripada Allah, ya. Di mana dikatakan pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini mengapa hal ini terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena pada kenyataannya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak menyembah kepada Allah yang benar, ya. Mereka telah menyembah kepada dewa-dewa dan patung-patung yang ada pada waktu itu, sehingga Tuhan membuat suatu kekacauan yang begitu luar biasa bagi bangsa Israel pada waktu itu, termasuk Yehuda yang dipimpin oleh Asa pada waktu itu.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keberadaan kehidupan kita pun sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita masih ada di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, saudara, di mana masih ada banyak daerah-daerah yang kita dengar di mana penyebaran virus COVID-19 ini begitu keras. Ya, artinya penyebarannya, saudara, masih terjadi. Dan ini pun membuat ketakutan kehidupan manusia. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kita dari hari-hari ini, tetapi kita boleh bersyukur kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, di mana hari-hari ini ada gerakan luar biasa, ya, di gereja, di rumah-rumah, ya, orang boleh cari Tuhan, amin. Orang boleh datang kepada Tuhan, ya, orang boleh cari Tuhan, di mana hari-hari ini pun Roh Kudus sementara bekerja bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya, untuk menyadarkan kehidupan gereja, kehidupan orang percaya, supaya sadar hari-hari ini dengan keadaan situasi yang terjadi hari-hari ini. Kita harus sadar bahwa kita perlu penyertaan Tuhan dalam hidup kita, amin. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita, sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan kita. Kita perlu cari Tuhan hari-hari ini, saudara, dalam menghadapi keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak menentu keadaannya. Semakin hari semakin mencemaskan, semakin hari semakin menakutkan. Dan dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Satu hal yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, bahwa kita harus sadar bahwa kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 8 di sana dikatakan, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asarya bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan bait suci Tuhan. Yang pertama yang kita lihat daripada Asa, apa yang dilakukan oleh Asa ketika mendengar perkataan daripada Asarya bin Oded yang dipenuhi oleh Roh Allah. Nubuatan atau pesan yang disampaikan kepada Asa membuat Asa sadar, membuat Asa insaf, membuat Asa mengerti, membuat Asa tahu akan keberadaan yang sebenarnya, bahwa mereka membutuhkan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Yang pertama, Asa sadar, amin. Dia sadar bahwa dia tidak bisa tanpa Tuhan. Keadaan yang terjadi pada waktu itu adalah keadaan yang cukup berat, cukup sukar, cukup sulit, terjadi di daerah-daerah. Kota menghancurkan kota. Ini bukan main-main. Suatu keadaan yang makin hari makin hancur, makin hari makin rusak. Dan bersyukur kepada Tuhan ketika firman itu datang kepada Asa. Asa sadar, ya, Asa mengerti apa yang seharusnya dia buat dalam kehidupannya, ya. Dia sadar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama, perlu ada kesadaran dalam kehidupan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Begitu banyak tantangan, persoalan, masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, baik secara pribadi, keluarga, dalam usaha dan pekerjaan kita. Ada saja tantangan, persoalan, masalah yang jadi dalam hidup kita. Mari kita sadar, kita perlu cari Tuhan hari-hari ini.
butuh Tuhan, kita butuh penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, sebab kita harus sadar bahwa kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Kita tidak bisa buat apa-apa ya tanpa Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita melihat asa memperbaharui mensua Tuhan. Memperbaharui artinya dia memperbaiki supaya menjadi baru. Ya, di mana dikatakan firman Allah, Ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan daripada seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya. Ya, Ia memperbaharui mensua Tuhan yang ada di depan bait suci Tuhan. Yang kedua, setelah dia sadar, dia memperbaharui mensua Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hubungan dengan Tuhan dia perbaiki. Dia bereskan hubungannya dengan Tuhan. Ketika dia menyadari akan kehidupan ini, bahwa dia perlu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena selama ini mereka tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mereka telah menyembah kepada dewa-dewa kejijikan yang ada pada waktu itu. Mereka tidak menyembah lagi kepada Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini mungkin saudara berkata, saya kan sudah setia kepada Tuhan, saya kan selalu berdoa, saya selalu beribadah kepada Tuhan. Itu bagus, saudara. Tetapi mari, hari demi hari, kita lebih lagi membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Amin. Bukan hanya di gereja saja, dimanapun kita berada, mari kita tetap menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Ya, supaya kita boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita melihatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Bisa dikatakan mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara nyaring, dengan sorak-sorak dan dengan tiupan nafiri yang sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Yang ketiga, saudara, asa membuat komitmen, asa membuat perjanjian ya dengan Tuhan, bahwa mereka mau mencari Tuhan di dalam hidup mereka. Asa membuat perjanjian, asa membuat satu komitmen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Dan komitmennya ini saudara begitu keras, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa yang tidak mencari Tuhan akan dihukum mati.
namun hati Asa itu tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ya, tulus ikhlas itu benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur dan tidak pura-pura. Asa memiliki suatu kehidupan yang tulus ikhlas. Setelah ia sadar, ia membangun hubungan dengan Tuhan dan dia membuat suatu komitmen dengan tulus ikhlas. Artinya dia dengan kesungguhan hati, tidak pura-pura, tidak main-main dengan Tuhan. Dia sungguh-sungguh. Sehingga ketika hal ini dia lakukan dalam kehidupannya, maka Tuhan menjamin keamanan di seluruh kehidupannya pada waktu itu. Saya percaya kita pun sebagai orang-orang yang percaya, kita pun butuh pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam setiap keadaan hidup kita. Ya, baik di rumah maupun dimanapun kita pergi dan berada, kita butuh perlindungan Tuhan. Amin. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh keamanan yang daripada Tuhan. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kapanpun, dimanapun kita tidak tahu. Sebab itu mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau membaharui kehidupan kita hari-hari ini. Masih ada waktu, masih ada kesempatan, ya. Asa tidak menyia-nyiakan waktu. Ketika Asaria bin Oded datang kepadanya, dia tidak berlarut-larut dalam keadaan ketakutan, dia tidak berlarut-larut dalam keadaan kecemasan, dia tidak berlarut-larut dalam keadaan masalah pada waktu itu. Ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh Asaria bin Oded, dia cepat berubah, mengambil kesempatan, mengambil waktu itu untuk cepat berubah sehingga keadaan bisa terkendali dengan baik. Amin. Saya percaya ini pun akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ketika kesempatan itu datang dalam hidup kita, ketika firman itu datang dalam kehidupan kita, itu merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup kita hari-hari ini, untuk membaharui kehidupan kita hari-hari ini. Maka saya percaya perubahan pun akan terjadi dalam setiap hidup kita. Ya, baik secara pribadi, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Saya percaya ketika kita melakukan hal ini, keempat hal ini dalam hidup kita, maka kita akan melihat perubahan akan terjadi dalam hidup kita, pemulihan akan terjadi dalam hidup kita. Jangan tunggu waktu kapan, ya. Saatnya, waktunya sekarang untuk kita mau membaharui kehidupan kita, untuk kita mau menyadari keberadaan hidup kita. Ya, ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup kita, jangan kita berlarut-larut dalam keadaan yang sulit kita alami. Tetapi mari kita mau sadar, kita mau berubah, kita mau memperbaiki hidup kita. Kesempatan masih Tuhan berikan buat hidup kita hari ini. Amin. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa. Hari ini, jam ini, ketika kita